Salam budaya, lestari budayaku. Saya Edi Winaryo, Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Sleman. Berkaitan dengan dana keistimewaan, memang Dinas Kebudayaan memiliki tugas yang berat. Jadi dana keistimewaan itu sangat bermanfaat bagi pelestarian pengembangan kebudayaan di Kabupaten Sleman. Ada 4 hal dana keistimewaan itu sangat berarti di dalam 4 kegiatan secara makro. Yang pertama berkaitan dengan pelestarian pengembangan bahasa sastra dan permusiuman. Itu yang menjadi bagian pokok, bahwa tanpa ada dana keistimewaan maka pengembangan pelestarian bahasa sastra dan permusiuman itu tidak akan bisa terlaksana. Yang kedua, pelestarian dan pengembangan warisan budaya, Bapak. Jadi pelestarian warisan budaya seperti kita bagaimana menetapkan cagar budaya agar terlindung dari hukum, bagaimana kita melestarikan warisan budaya yang ada di Kabupaten Sleman. Ini tanpa ada dana keistimewaan kita tidak bisa melaksanakan. Yang ketiga adalah pelestarian dan pengembangan adat, tradisi, lembaga budaya dan seni. Kadang-kadang dana keistimewaan kan itu hanya untuk kesenian ya Pak ya. Tapi ini bagaimana upacara adat, bagaimana merti, bagaimana berkaitan dengan tradisi masyarakat itu juga kita fasilitasi melalui dana keistimewaan. Terus yang terakhir Pak, sebenarnya infrastruktur. Jadi dana keistimewaan juga memberikan fasilitasi berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengakses mengenai sarana prasarana kebudayaan. Nah ini di tahun ini kan kita juga akan membangun taman budaya. Nah ini tanpa ada dana keistimewaan kita tidak bisa melakukan pembangunan. Yang kedua juga akses fasilitasi mengenai sarana prasarana kebudayaan yang ada di masyarakat. Masyarakat ini banyak yang tidak memiliki sarana prasarana. Bagaimana mau melestarikan? Bagaimana mau mengembangkan kalau sarana prasarananya tidak terfasilitasi? Nah ini menjadi bagian dana keistimewaan memiliki kontribusi besar terhadap sarana prasarana kebudayaan di masyarakat. Kita akan melihat kembali perjalanan selama setahun terakhir, menyaksikan hasil nyata dari penyaluran dana keistimewaan yang telah memberikan kontribusi besar bagi pengembangan budaya, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat. Sebagai wujud komitmen dalam menjaga kearifan lokal, bantuan dana keistimewaan digunakan untuk program pelestarian dan pengembangan budaya. Upaya ini diwujudkan melalui festival budaya, pelatihan dan kompetisi seni tradisional, serta revitalisasi situs bersejarah atau museum. Diharapkan generasi muda akan lebih mengenal dan mencintai budayanya. Sementara seni tradisi kembali hidup dalam keseharian masyarakat. Salam budaya, lestari budayaku. Perkenalkan, saya Bu Santi, biasa dipanggil Bu Santi. Saya pemilik Sanggar Larasanti. Sanggar Larasanti ini berdiri tahun 2000, tepatnya tanggal 1 Juni 2000. Dan sejauh ini, Sanggar ini sudah mengumpulkan siswa kurang lebih 552 siswa. Yang kami ada 2 cabang seni yang kami giatkan di Sanggar ini, yakni Sanggar Tari Larasanti dan juga Karawitan. Untuk Sanggar Tari Larasanti ini kami ada 3 kelas, yaitu dari kelas dasar, kelas unsur, dan juga kelas seragam. Itu pembedaan usia. Dan juga untuk yang kelas Karawitan kami juga ada 3 kelas, yakni untuk kelas anak-anak, remaja, dan juga orang tua atau dewasa. Dana keistimewaan migunani murakabi prestasi. Pemanggih ira kabeh perkara perjanjian antaraning sun. Perkenalkan, saya Sugiman Dwi Nurseto, Ketua Komunitas Ketoprak Sleman, dan untuk Festival Ketoprak Kabupaten Sleman tahun 2024 ini
oleh Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Sleman, kami ditunjuk sebagai tim juri. Kami Sugiman Dwi Nurseto, juga rekan kami Mas Dalijo Angkring dan juga Mas Roni dari media. Untuk di Kabupaten Sleman khususnya, dengan adanya dana keistimewaan ini memang cukup menggembirakan, dengan adanya festival, dengan adanya pembinaan, dengan komunitas-komunitas, tumbuhnya komunitas-komunitas ketoprak baru atau kelompok-kelompok ketoprak baru. Dan saya salut dengan Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan dalam hal ini mau bekerja sama dengan komunitas, jadi akan ada kesinambungan. Yang penting bagaimana kita mengelola anak-anak kita, potensi kita dalam hasil dari festival ini dulu. Salam budaya, lestari budayaku. Baik, kami dari kontingen Kapanewon Gamping, Paguyuban Ketoprak Muda Giri Seto Budoyo. Kita di dalam ketoprak selalu belajar unggah-ungguh, toto kromo, boso. Nah, itu sangat bermanfaat juga bagi kaula muda dan khususnya teman-teman dan kita juga, karena kita juga masih termasuk muda-muda semua, di bawah 25 tahun semua, dan juga untuk mengikuti festival supaya juga mengenalkan akan potensi-potensi daerah, akan potensi-potensi muda, supaya khalayak ramai juga bisa mengenal bahwa ketoprak itu belum mati, ketoprak akan selalu jaya. Sebenarnya banyak sekali potensi-potensi anak muda yang sekiranya itu memang perlu dirangkul. Jadi Dinas Kebudayaan harus melihat atau turun ke bawah sampai ke desa-desa, bahwa kami yang awalnya dari desa kita memiliki inisiatif, terus akhirnya bisa melangkah ke tingkat kabupaten, bahkan kita juga ke tingkat provinsi. Dana keistimewaan digunani murakabi merantasi. Saya Bu Rahayu dari SMP Pangutiluhur Moyuden. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman atas terselenggaranya pagelaran wayang cilik dengan dalang dari anak-anak SMP Pangutiluhur Moyuden, Ki Aron dan Ki Alden. Kami berharap semoga nanti dengan pagelaran wayang di SMP Pangutiluhur Moyuden ini anak-anak semakin mencintai budaya setempat, terutama budaya tentang wayang, dan semoga dengan pagelaran ini kita semakin dapat nguri-uri kebudayaan Yogyakarta dan juga dapat melestarikan budaya daerah kita. Dan kami juga berharap ke depan nanti Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman dapat memberikan lagi kepada kami fasilitasi dalam rangka pagelaran wayang dengan dalang cilik untuk SMP Pangutiluhur Moyuden. Nami kula Sutrisni saking isi Yogyakarta, menika minangka Dewan Juri Lomba Maca Patan wonten ing dinten menika wonten ing Rumah Dinas Kabupaten Sleman. Kula Iza Saputri saking Kapanewon Berbah. Nggih, apresiasinya niku ngeten perbanyak lomba-lomba seperti ini, acara-acara kebudayaan ngeten iki maca pat tentunya daerah nggih napa nggih nguri-nguri budaya. Nggih, untuk pelestarian nggih dah wonten pun adane wonten komunitas-komunitas mbok bilih atus kudu wani ngupyak-upyak lah ngupyak-upyak sing kaum muda. Soalnya sing kasepuhan kan saya dangu nggih telas nggih. Kula Rahayu Heru Pamungkas minangka dukuh wonten ing Padukan Ngajeg Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman. Ada tradisi yang dijalankan warga Dusun Ngajeg dari tahun ke tahun hingga sekarang adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang
Maha Esa dengan melalui upacara ritual sesaji merti bumi cikal bakal dusun Ngajek. Tujuannya adalah untuk menghilangkan roh jahat yang ada di dusun Ngajek dan diberi keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Nama saya Wahyu Nugroho, sarjana ekonomi, Lurah Kalurahan Sambrejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Program Sewu Candi ini kan untuk lebih mengenalkan lagi peninggalan-peninggalan prasejarah, terutama yang berwujud candi. Nah, dengan adanya kegiatan ini, candi-candi yang ada di Kalurahan Sambrejo khususnya dan candi-candi di Kapanewon Prambanan dan yang ada di Kabupaten Sleman kan lebih terangkat lagi, lebih dikenal lagi. Sehingga apa? Sehingga dengan lebih dikenalnya ini, potensi pengunjung yang akan hadir untuk melihat candi di area Kabupaten Sleman, Kapanewon Prambanan ataupun hanya di Kalurahan Sambrejo bisa lebih banyak lagi. Yang kedua, kami juga bisa mengenalkan potensi-potensi budaya kami. Ada jadilan, ada karawitan, ada batik, ada tarian-tarian juga. Selain itu, kami juga bisa mengenalkan UMKM kami. Jadi, secara tidak langsung kan kegiatan kemarin menghadirkan banyak orang kan. Kemudian ada, kalau masuk situ dikasih koin seharga 5.000. Nanti kalau koinnya habis bisa beli lagi atau nambah uang lagi. Sehingga dengan koin itu UMKM kami bisa lebih laku, Mas. Selain program pelestarian dan pengembangan budaya, dana keistimewaan juga dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi. Program ini menyasar kelompok usaha kecil, koperasi, serta pelaku ekonomi kreatif. Berkat bantuan modal dan pelatihan, banyak usaha mikro yang tumbuh pesat, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Saya Maya Rusmi Suryaningsih, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Perindak pada tahun 2024 mendapatkan alokasi dana keistimewaan. Dana keistimewaan tersebut untuk melaksanakan kegiatan penguatan unsur budaya lokal pada produk IKM di Kabupaten Sleman yang terdiri dari 2 angkatan dalam bentuk pembinaan penumbuhan industri dan pembinaan lanjutan industri. Dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut diharapkan bermanfaat bagi para pelaku usaha, dapat mengembangkan produk yang sudah ada dengan diversifikasi produk yang lebih beragam dan dengan promosi dan branding yang lebih kuat agar produk lokal bisa menembus pasar global. Kami memproduksi payek kacang tanah yang terbuat dari bahan baku pilihan. Kami memproses penggorengan dengan menggunakan minyak padat. Kemudian kami memakai minyak gorengnya maksimal pemakaian 3 kali, kemudian kami ganti untuk menjaga kualitas produk agar awet, tahan lama, dan tetap renyah. Perbandingannya sebelum saya mengikuti pelatihan, mungkin saya nggak kenal dengan Indomaret, saya nggak kenal dengan PT Agrinisia, kemudian saya nggak berani untuk menawarkan produk saya. Begitu, saya hanya berkutat dengan, ya saya pasarin sendiri, tapi begitu ada pelatihan dari Disperindak Sleman, bagaimana saya harus mempunyai produk yang berkualitas, branding yang bagus, kemasan yang bagus. Di situ saya akhirnya terbuka wawasannya dan saya memiliki kepercayaan diri untuk memproduksi barang yang berkualitas. Kemudian juga saya memiliki merek yang bagus karena sudah terdaftar di HKI, juga KI sekarang ya, bukan HKI. Nah, di situ saya kemudian merasa saya lebih percaya diri memasarkan produk saya, dan alhamdulillah produk-produk ini sekarang bisa ditemukan di Indomaret, di Pasar Kota Gede Yogyakarta International Airport, ada juga di PT Agrinisia Bakpia Kukus Tugu.
Untuk yang akan datang akan di Lotte, di Mirota Pasaraya, dan Alfamidi. Kenalkan, nama saya Christian Arya. Saya adalah Direktur Marketing di PT Sagata Sukses Bersama yang ada di Sleman. Nah, kalau untuk desain dari produk-produk yang ada di Sagata ini, kebanyakan dari kita sendiri, dari pihak dari Sagata sendiri. Karena di setiap hari, hampir setiap hari, kita selalu melakukan R&D yang untuk memberikan semacam kreativitas baru, membuka buat teman-teman yang ada di Sagata, entah itu dari admin, customer service officer, bahkan dari owner ataupun dari pihak finansial, untuk memberikan ide-ide. Ada fashion apa sih yang lagi in? Nanti kita bisa bikin sesuatu yang baru, bisa bikin sesuatu yang istimewa, dan bisa kita tularkan ke teman-teman yang ada di rumah mungkin yang nonton pada kesempatan kali ini. Selain kita dapat pelatihan, kita dapat relasi yang baik, kita bisa mengenal dengan berbagai macam UKM, dan kita bisa bekerja sama dengan dinas terkait untuk kita bisa mempromosikan, kita bisa menambah wawasan, kita dapat memperbaiki manajemen yang dari awalnya mungkin kita belum tahu, ternyata setelah diberikan pelatihan kita jadi lebih tertata gitu. Sangat banyak sekali, kita sangat terima kasih. Harapannya selain kita makin dikenal di lokal, kita juga berharap kita bisa, tujuan adalah bisa ekspor. Jadi bisa, selain bisa untuk membantu kesejahteraan teman-teman difabel yang ada di lingkungan kami, khususnya di lingkungan Sagata, kita berharap produk kami diterima oleh masyarakat, produk kami menjadi produk yang baik, bisa digunakan dan bermanfaat bagi semuanya. Kenalkan, nama saya Bu Tuti dari Eta Beauty Essential, Turi, Sleman, Yogyakarta. Di sini kita produksi berbagai macam sabun, ada sabun batang, ada sabun cair, lulur, dan scrub. Yang kita dapatkan dari pelatihan-pelatihan itu, kita mendapatkan banyak ilmu, banyak manfaatnya juga, terutama kita mendapatkan ilmu cara mengakses untuk perizinan, untuk cara pembuatan sabun, pembuatan lotion, dan masih banyak lagi. Sebelum kita mendapatkan ilmu dari Desperindak, kita terus terang belum tahu apa-apa, terutama tentang perizinan, cara produksi, SOP produksi. Kita benar-benar belum tahu. Setelah kita dapat ilmu dari Desperindak, alhamdulillah kita sudah tahu cara perizinannya gimana, cara produksinya gimana gitu. Program Lumbung Mataraman merupakan bagian dari filosofi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, yaitu nandor opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur. Lumbung Mataraman adalah salah satu simbol kearifan lokal yang mencerminkan ketahanan pangan, budaya gotong royong, dan kecintaan terhadap warisan nenek moyang. Program ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat berbasis rumah tangga dan produk lokal. Dana keistimewaan, mikrolani, murakabi, merantasi. Yes, yes, yes. Ini memang sangat dirasakan sekali manfaatnya, selain untuk ketersediaan tentunya juga untuk meningkatkan keberagaman gizi di tingkat masyarakat. Lumbung Mataraman harapannya mampu menjadi lumbung pangan hidup yang berbasis dari rumah tangga. Pengembangannya diharapkan menjadi lumbung desa yang dapat mendukung ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan. Pengolahan sampah terpadu
Melalui bantuan dana keistimewaan adalah bentuk nyata dari komitmen menjaga lingkungan, meningkatkan kualitas hidup, serta membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya kebersihan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Melalui sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan dana keistimewaan akan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau bagi generasi mendatang. Bantuan dana keistimewaan difokuskan pada pembangunan fisik tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di berbagai lokasi strategis. Infrastruktur TPST dirancang agar sampah yang dihasilkan masyarakat dapat dikelola dengan baik, mulai dari pemilahan hingga pengolahan yang ramah lingkungan. Beberapa lokasi kini telah memiliki fasilitas modern untuk mengelola sampah organik dan non-organik. Bantuan dana keistimewaan tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah. Masyarakat diajak untuk memilah sampah sejak dari rumah, memanfaatkan sampah organik untuk kompos, serta mendaur ulang sampah non-organik. Dengan program ini, warga menjadi bagian aktif dari sistem pengelolaan sampah terpadu. Dengan adanya dana keistimewaan, inovasi dalam pengelolaan sampah juga mulai diterapkan seperti pengolahan sampah menjadi bahan daur ulang yang memiliki nilai ekonomi. Program ekonomi sirkular membuka peluang usaha baru bagi masyarakat seperti pembuatan kerajinan dari sampah plastik, kompos organik untuk pertanian, dan produksi bahan bakar dari sampah, seperti yang telah dilakukan di tempat pengolahan sampah terpadu TPST Sendang Sari Minggir dan TPST Taman Martani Kalasan. Kedua TPST telah mengolah sampah produksi rumah tangga menjadi RDF, Refuse Derived Fuel. Refuse Derived Fuel adalah teknologi yang mampu mengubah sampah menjadi energi, memulihkan bahan yang dapat didaur ulang, mengurangi emisi karbon, dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Saya Agus Prastio Nugroho. Saya selaku driver dari UPTD Persampahan Kabupaten Sleman. Aktivitas sehari-hari di sini ditransfer depo Pogung. Untuk sampah yang kita bawa itu harus anorganik. Ya, jadi yang organik itu tidak boleh dibawa. Kami ceritakan bahwa awal mula dibentuknya atau dibangunnya TPST itu memang berawal dari desentralisasi yang diharapkan oleh provinsi, masing-masing kabupaten kota, Jogja, Sleman, Bantul itu bisa desentralisasi yang selama ini memang dipusatkan pembuangannya di TPA Piungan. Nah, dikarenakan TPA Piungan ditutup, sehingga masing-masing kabupaten kota tersebut harus melakukan pengelolaan sampahnya sendiri. Sementara TPA itu sulit untuk dibangun, sehingga kenapa memilih TPST ya karena satu-satunya bentuk untuk selain TPA ya TPST ini. Pemerintah melalui dana keistimewaan juga telah memberikan dukungan signifikan untuk program-program pendidikan karakter di sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Sleman. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat pondasi moral dan nilai-nilai luhur dalam diri siswa. Hal ini sejalan dengan visi dan misi daerah dalam menjaga kearifan lokal serta memperkuat pendidikan berbasis karakter yang berkualitas. Tahun ini, tahun 2024, kami Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mendapatkan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan dana tersebut sudah kami realisasikan untuk pencetakan buku pendidikan khas Kejogjaan untuk Satuan Pendidikan
jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Selain itu, dana IS ini juga kami manfaatkan untuk mengadakan bimbingan teknis implementasi pendidikan khas kejogjaan. Dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut, alhamdulillah pendidikan khas kejogjaan ini sudah dimasukkan ke dalam dokumen kurikulum pada bagian diversifikasi, dan harapan kami bisa menjadi suatu pembiasaan dan budaya di sekolah. Salah satu fokus utama dalam program ini adalah integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kurikulum sekolah. Bantuan dana keistimewaan dimanfaatkan untuk mengembangkan kurikulum yang memadukan nilai-nilai luhur budaya daerah dengan materi pelajaran umum. Kegiatan-kegiatan PKJ yang kami terapkan di dalam kegiatan intrakurikuler diantaranya adalah penerapan mata pelajaran bahasa Jawa. Kemudian juga kami selipkan melalui program ngajeni yang diantaranya ngapurancang, kemudian jempol, matur nuwun, nyuwun pangapunten, inggih, lan nderek langkung. Kemudian penerapan PKJ di dalam kegiatan ekstrakurikuler diantaranya adalah pencak silat, seni tari, dan kegiatan jarimatika. Museum Gunung Api Merapi merupakan museum yang bersifat rekreatif edukatif untuk masyarakat luas. Tujuannya untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang aspek ilmiah maupun aspek sosial budaya dan lain-lain yang berkaitan dengan gunung api dan sumber kebencanaan geologi lainnya. Museum Gunung Api Merapi yang memanfaatkan sistem teknologi informasi ini sekaligus juga sebagai media untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan tentang manfaat serta ancaman bahaya letusan gunung api serta bencana geologi lainnya. Renovasi Museum Gunung Api Merapi diprioritaskan untuk perbaikan bagian atap prisma di gedung bagian depan, perbaikan plafon, mechanical engineering, dan tambahan untuk struktur pendukung bangunan. Museum Gunung Api Merapi sebagai salah satu fasilitas geowisata sekaligus sarana pendidikan kegunung apian di DIY menerima dukungan dana keistimewaan. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur diharapkan meningkatkan daya tarik dan fungsinya sebagai pusat edukasi kebencanaan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan mitigasi bencana serta sejarah letusan Gunung Merapi. Yang jelas masyarakat menyambut baik dan sangat mengapresiasi dan antusias adanya pengembangan lanjutan dari Museum Gunung Merapi ini karena masyarakat bisa berkiprah di wilayah seputaran Museum Gunung Merapi ini, Mas. Jadi mereka bisa berjualan, bisa mengembangkan potensi yang ada terkait dengan wisatawan-wisatawan yang nanti berkunjung ke Museum Gunung Merapi ini, Mas.